Hai, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini, saya akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Setra Ganda Mayit Part 5, Wasiat Tanah Dewata. Kisah ini saya ambil dari akun Twitter yang bernama @dioseta. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silahkan kunjungi akun Twitternya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun Twitter si penulis. Sebelum saya menceritakan kisahnya, silahkan subscribe dahulu ke channel YouTube saya dan juga jangan lupa untuk menekan tanda like. Di sana, tadi ke arah sana, teriak seseorang sambil menunjuk ke arah pepohonan. Sebaliknya, dari arah rumah terdengar suara tangisan yang memecah keheningan malam itu. Suaranya begitu lirih hingga membuat siapapun yang mendengarnya iba. "Anak saya, tolong anak saya!" ucapnya dengan tak henti-hentinya menangis. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk membantu ibu itu. Anak yang seharusnya ia timang-timang setelah berjuang mempertaruhkan hidupnya, kini telah menjadi tumbal sosok makhluk yang merupakan perwujudan sosok pengguna ilmu hitam. Yang bisa dilakukan saat ini adalah menangkap pengguna ilmu hitam itu agar tidak ada lagi korban dari makhluk itu. "Anak saya, Mbok, anak saya akan berikan apa saja asal anak saya selamat," ucap ibu itu. "Yang sabar ya, Nduk, belajar untuk ikhlas," ucap seseorang wanita yang lebih berumur berusaha menghibur perempuan itu. Tangisnya semakin menjadi-jadi ketika ia mendengar bahwa anaknya tidak lagi selamat. Warga pun sudah mencari semalaman, namun tidak ada seorang pun yang berhasil menangkap makhluk itu. Malam itu dihiasi dengan tangisan seorang ibu yang bahkan tidak pernah bisa melihat sosok bayi yang dikandungnya. Keesokan harinya, warga yang khawatir dengan ibu itu mendatangi rumahnya. Betapa kagetnya ia saat menemukan ibu itu telah mati gantung diri. Ia tidak kuat mengetahui kenyataan bahwa ia telah kehilangan anaknya. Belakangan, diketahui bahwa suaminya pun sudah meninggal kecelakaan kerja di perantauan. Selama ini, ia bertahan hidup seorang diri untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya agar bisa menjumpai anaknya yang ia jaga sepenuh hati. Satu-satunya alasan ia bertahan hidup kini telah hilang. Anaknya pun mati dengan cara yang mengenaskan. Sudut pandang Pak Le. Desa Rangitaru, sebuah desa terpencil yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Beberapa kali aku gagal menemukan jalur yang tepat untuk tiba ke tempat ini. Namun setelah beberapa kali bertanya dan disesatkan, akhirnya aku bisa menemukan jalur yang benar. Ada sebuah papan nama yang menunjukkan nama desa itu di hadapanku. Sayangnya, di bawahnya juga terdapat tulisan lebih kurang 12 km dan arahnya menunjuk ke arah hutan. Aku sudah hampir mengeluh melihat masih jauhnya perjalanan yang harus kulalui. Tapi untungnya, Pak Soka yang merupakan kepala desa itu sudah meminta beberapa warganya untuk menjemputku menggunakan motor yang sudah dimodif untuk melalui jalur yang ternyata sangat tidak santai. Perjalanan menuju desa dihiasi dengan pepohonan dan beberapa hewan kecil yang melompat dari pohon ke pohon. Sudah ada jalur yang terbentuk di tempat ini. Sepertinya mobil kecil bisa melewati jalur ini walaupun dengan susah payah. Saat melewati balai desa, terlihat warga sedang berkumpul seolah membahas sesuatu yang serius. Aku tidak bisa mengacuhkan pandanganku dari pertemuan itu. "Pak Le, saya antar ke tempat istirahat dulu saja ya. Nanti saya jemput lagi," ucap pemuda yang menjemputku menggunakan motornya. "Itu
Pak Soka di balai desa kan? Kita ke situ dulu saja. Kayaknya masalahnya lagi dibahas, balasku. Gak apa-apa Pak Le, gak mau istirahat dulu? Tanyanya sopan. Sudah gak apa-apa, kita ke sana dulu sambil kenalan, balasku. Pemuda itu pun memutar motornya dan mengantarku ke balai desa. Kulo nuwun, permisi, ucapku yang sepertinya sedikit membuyarkan perbincangan mereka. Alah, Pak Bimo, sudah sampai toh. Gak istirahat dulu? Pak Soka segera berdiri dari tikarnya dan menyambutku. Sudah Pak, istirahatnya nanti saja, mumpung lagi pada kumpul, balasku. Aku pun berkenalan dengan beberapa warga desa secara singkat. Benar saja, mereka sedang membahas kejadian kemarin. Kejadian yang ternyata sudah memakan korban jiwa. Desa ini sedang diteror makhluk pengguna ilmu hitam, Pak. Jelas Pak Soka. Kemarin ada korban seorang anak bayi yang baru saja lahir. Dan ditambah lagi ibunya yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Pak Soka menceritakan mengenai sosok makhluk yang sedang meneror desa. Ia mengincar janin bayi, dan ketika tidak ada bayi yang akan lahir, ia mengincar anak kecil atau bahkan orang dewasa. Sudah ada yang pernah lihat wujudnya, Pak? Tanyaku penasaran. Pernah ada orang pintar yang berhasil menjebak makhluk itu, Pak. Ia pun memanggil warga. Namun sebelum warga sempat sampai, tiba-tiba terlihat cahaya kobaran dari arah orang pintar itu. Jelas Pak Soka. Cahaya? Tanyaku penasaran. Maksud Pak Soka? Saat kami sampai, orang pintar itu sudah mati dengan seluruh badan yang gosong. Mati terbakar. Tambah salah satu warga. Mendengar kisah itu, aku segera mengerti sekelam apa permasalahan yang dimiliki desa ini hingga Pak Soka harus memanggilku. Padahal di sekitar desa ini pun harusnya banyak orang sakti yang seharusnya bisa membantu permasalahan di desa ini. Untuk itu Pak, sebelum Pak Bimo membantu kami, saya ingin mewanti-wanti agar Pak Bimo tidak memaksakan diri. Kami tidak ingin ada korban yang bertambah lagi, ucap Pak Soka. Aku mengangguk dan mengerti maksud Pak Soka. Tenang saja Pak, saya tahu batasan saya, balasku. Pak Soka pun melanjutkan ceritanya. Menurutnya, dulu pernah ada kasus serupa tentang makhluk yang mengincar janin. Tapi itu sudah puluhan tahun yang lalu saat Pak Soka masih kecil. Ia pun heran mengapa makhluk itu kini kembali muncul dan menyerang desa. Perbincangan di balai desa saat itu tidak membuahkan hasil yang signifikan. Mereka hanya membentuk kelompok-kelompok ronda dan sistem keamanan desa untuk saling memberi tanda apabila melihat sosok itu. Mereka juga mendata setiap wanita yang sedang hamil agar selalu didampingi saat tidak bersama anggota keluarganya. Tapi kalau makhluk itu memang sesakti yang diceritakan, mungkin sistem ini pun tidak mampu menahan keganasan makhluk pencari tumbal itu. Seusai pertemuan, Pak Soka mengantarku ke salah satu rumah warga yang dipinjamkan untukku beristirahat. Aku pun menggunakan waktuku untuk membereskan barang dan mandi sebentar. Saat aku keluar untuk mencari udara segar, aku melihat satu keluarga yang pergi membawa barang-barangnya meninggalkan desa. Padahal langit sudah mulai gelap. Ada satu orang ibu hamil di antara mereka. Mungkin mereka bermaksud mengamankan diri dengan meninggalkan desa ini. Selamat malam Pak Bimo, ucap Pak Soka yang baru saja tiba. Malam Pak Soka, monggo, sambutku. Pak Soka mengambil tempat duduk di sebelahku sambil membawa sebuah rantang yang berisi nasi dan lauk untukku. Masakan istri saya, nanti dicobain ya Pak Bimo, ucap Pak Soka. Wah, menu istimewa ini, balasku. Pak Soka mengajak kami berjalan-jalan mengelilingi desa Rangitaru. Kami berbincang mengenai keadaan desa ini
yang menurut Pak Soka benar-benar mengkhawatirkan. Pak Soka juga sempat mampir ke kantor kecamatan, namun permasalahan yang diceritakan Pak Soka dianggap tidak masuk akal. Saya khawatir kalau makhluk itu sama sekali tidak bisa ditangani, akan semakin banyak warga yang jadi korban. Semakin banyak ia mendapatkan tumbal, dia akan semakin kuat kan Pak? Tanya Pak Soka. Betul Pak, makanya kita perlu secepat mungkin mencari petunjuk. Di tengah perjalanan, aku melihat seorang pemuda yang tadi mengantarku baru saja sampai di rumahnya dengan membawa belanjaan. Pak Bimo sudah kenalan sama Egar kan tadi? Tanya Pak Soka. Oh, namanya Egar. Saya lupa nanya tadi, jawabku. Dia salah satu pemuda yang paling rajin. Sekolahnya memang tidak tinggi, tapi dia dengan senang hati membantu warga, jadi semua orang senang dengannya, ucap Pak Soka. Ucapan Pak Soka benar. Pertama kali bertemu Egar saja, aku sudah merasakan tingkah sopannya. Di dekat sini ada sungai Pak, tanyaku, yang samar-samar mendengar suara gemericik air yang mungkin jaraknya cukup jauh. Ada Pak, dulu sungai itu sering digunakan warga untuk mandi dan mencuci baju. Tapi semenjak zaman lebih modern, sungai itu hanya sebagai tempat pemancingan dan tempat istirahat warga desa saja, jelas Pak Soka. Banyak perbincangan santai antara aku dan Pak Soka, tapi sebagian besar adalah keresahannya tentang desa ini. Saat kami berniat untuk kembali, tiba-tiba terdengar suara kentongan dari arah yang tidak jauh dari tempat kami berada. Saat itu juga, aku dan Pak Soka segera berlari menuju arah kentongan itu. Kenapa Mas? Ada apa? Tanya Pak Soka dengan panik. Tadi ada di sana Mas, ada di atas pohon. Ada makhluk aneh yang ngeliatin dari sana, ucap salah satu warga yang bertugas berjaga saat itu. Kami menoleh ke arah yang ia tunjukkan, namun tidak ada apapun di sana. Gak ada apa-apa Mas, makhluk itu lari ke arah mana? Tanya Pak Soka. Warga itu pun menunjuk ke arah hutan. Aku memastikan setiap titik yang ditunjuk oleh warga itu. Memang ada bekas residu yang tersisa dari makhluk yang pernah ada di sana. Satu yang pasti, kalau makhluk itu sampai menyisakan jejak seperti ini, itu artinya makhluk itu memang memiliki ilmu yang tinggi. Pak, amankan warga ya, jangan ada yang keluar dulu, ucapku. Pak Bimo mau kemana? Saya coba periksa ke hutan dulu, balasku. Jangan Pak, bahaya, teriak Pak Soka. Aku tidak menghiraukannya dan segera berlari meninggalkan Pak Soka dan warga desa menuju ke dalam hutan. Bukan gegabah, tapi bila sisa energi makhluk itu masih terbaca olehku, mungkin aku bisa menemukan di mana makhluk itu bersembunyi. Makhluk itu tidak berjalan di tanah, ia melayang. Aku masih bisa merasakan pekatnya energi hitam dari udara yang ia lewati. Aku mendengar suara sungai tak jauh dari tempatku, tapi energi itu tidak mengarah ke sana. Makhluk itu mengarah ke arah jalan masuk desa. Seketika aku pun panik. Bila firasatku benar, maka makhluk itu bisa saja mengincar mereka. Titin, tolong, tolong! Suara klakson motor terdengar bersautan bersama dengan suara beberapa orang meminta pertolongan. Aku berlari secepat mungkin ke arah suara itu dan terlihat sekumpulan orang sedang berusaha tertahan dari sesuatu. Benar dugaanku. Makhluk itu mengincar rombongan keluarga yang tadi bermaksud meninggalkan desa. Ada satu orang berbaring di sana dengan tubuh yang sudah menghitam terbakar dengan sisa api di tubuhnya. Masih ada 2 orang laki-laki dan 1 orang ibu yang hamil yang berusaha bertahan dari makhluk yang belum sempat kulihat wujudnya. Aku berhenti sejenak mencari keberadaan makhluk yang menyerang mereka. Sampai akhirnya
terlihat keberadaan sebuah bola api besar yang menyerang ke arah salah satu seorang pemuda yang berada di sana. "Minggir!" teriakku sembari membacakan sebuah doa untuk menahan serangan makhluk itu. Sayangnya, rupanya energi makhluk itu terlalu besar. Amalan penolak ilmu hitam yang kugunakan tidak cukup untuk menahannya dan membuat kami terpental dengan ledakannya. "Jangan jauh-jauh dari saya," perintahku pada mereka. "Bapaknya yang diminta tolong sama Pak Soka tadi ya?" tanya ibu hamil itu. "Iya, tetap waspada kalau ada orang yang melihat wujudnya segera teriak," ucapku. Makhluk itu tidak menyerang membabi buta. Hampir dapat dipastikan sosok ini benar manusia yang mencari ilmu hitam. Tepat ketika sinar rembulan tertutup awan, tiba-tiba sosok itu kembali mendekat. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini bukan bola api. Makhluk itu muncul dengan kepala dan mata yang besar dengan taring yang panjang hingga ke bawah. Sisa-sisa api dari wujud bolanya masih terlihat di rambutnya yang panjang. "Lea," ucap warga itu. "Itu wujud Rangde. Kalau memang benar ini akan menjadi pertarungan yang sulit," balasku. Makhluk itu berwujud seperti kuyang, namun organ tubuhnya tidak terlihat, tertutup dengan rambutnya. Dan samar-samar aku masih bisa melihat bayangan tangan dan kakinya. Sosok itu melayang seolah bersiap memakanku dengan mulutnya yang besar. Namun saat aku berbalik ingin menyerangnya, sosoknya menghilang. "Pak, tolong!" ucap ibu yang sedang hamil itu. Seketika makhluk itu sudah ada di hadapan ibu itu dan menggigitnya. Makhluk itu mengincar kepala ibu itu, namun ia sempat menghindar sehingga gigitannya menyerang bahunya. Aku tak tahan lagi. Kali ini aku mengambil keris sukma geni dari tas kainku. Dengan segera aku menyerang sosok makhluk pengguna ilmu Lea itu. Namun dengan cepat ia bisa menghindar. Seolah sadar dengan kekuatan keris sukma geni, ia menjaga jarak dariku. Aku belum mau menyerah dan menerjangnya. Tepat saat seranganku menggoresnya, seketika sosoknya berubah kembali menjadi bola api dan membakar tanganku. Rasa panas benar-benar hampir membuatku tidak mampu bergerak. Namun aku tahu bahwa makhluk itu tidak akan berhenti. Sekuat tenaga aku membacakan mantra untuk memanggil kobaran api yang mungkin bisa menyeimbangi kobaran apinya. Geni Baraloka. Wujudnya yang berupa bola api pun beradu dengan geni Baraloka. Sebuah ledakan yang menyilaukan menerangi gelapnya hutan saat ini. Sayangnya, ia tidak juga tumbang. Bahkan, ia seolah tidak terluka sama sekali. Samar-samar, aku melihat bekas goresan bilah hitam keris sukma geniku di pipi makhluk itu. Tidak mau menghilangkan kesempatan, aku pun membacakan mantra yang diberikan penempa keris ini dan memunculkan api hitam dari bekas luka setan itu. Seketika, makhluk itu meronta kesakitan. Ia pun menerjang ke arahku. Aku bersiap menahannya, namun tiba-tiba sosok itu menghilang dari pandanganku. "Bapak! Bapak!" teriak ibu tadi. Aku menoleh ke arahnya. Sosok makhluk itu sudah tidak terlihat di sekitaran kami. Namun kami kecolongan. Suami dari ibu yang mengandung itu sudah terbaring di tanah bersimbah darah tanpa kepala. Menyadari kericuhan tadi, warga berbondong-bondong menghampiri kami dan kaget dengan apa yang terjadi. Wajah panik terlihat di antara mereka semua. Bagaimana tidak, mereka menemukan kami bersama jasad yang terbakar hingga gosong dan sebuah jasad tanpa kepala. Ibu yang selamat itu pun kini hanya menangis tanpa henti. Sementara pemuda yang mengantar mereka bahkan tidak dapat berbicara setelah melihat kejadian tadi. "Maafkan saya, Pak Soka. Saya gagal menyelamatkan mereka," ucapku. Pak Soka menghampiriku dan melihat bekas luka bakar di lenganku. "Sudah, Pak.
Kalau Pak Bimo saja tidak bisa, apalagi kami. Lebih baik kita obati luka Pak Bimo dulu. Kita tidak tahu kapan makhluk itu akan kembali lagi, balas Pak Soka. Kami pun kembali ke desa. Beberapa warga mengantarkan ibu yang sedang hamil itu untuk tinggal bersama istri Pak Soka, sementara warga berkumpul ke balai desa. Ilmu Lea? Tanya Pak Soka bingung. Bukannya itu hanya ada di Pulau Bali saja? Tanyanya. Aku tidak tahu harus menjawab apa, tapi itulah yang kulihat. Aku menceritakan sosoknya yang berubah menjadi bola api dan kadang berwujud rangde. Lea atau pengleakan itu ilmu, Pak, sebuah ilmu aksara. Sebenarnya, justru menurut serat calon narang, ilmu pengleakan itu dimulai dari sini, di Jawa Timur. Tapi bisa jadi ada teori yang berbeda, jelasku. Kami sempat menduga itu adalah sosok seperti Kuyang. Tapi Kuyang tidak bisa melukai manusia dewasa sampai terbakar seperti itu, balas Pak Soka. Di tengah perbincangan kami, tiba-tiba ada seseorang yang mendekat kepada saya. Maaf Pak Bimo, tangannya biar saya periksa, ucapnya dengan sopan. Oh, tidak usah repot-repot Pak, tadi saya sudah obati, balasku. Pria itu mendekat kepadaku dan tetap memaksa untuk mengobati tanganku. Bukan begitu Pak, kalau memang luka ini dikarenakan ilmu Lea, itu mungkin luka ini bisa berkepanjangan, ucapnya. Iya Pak Le, biar diperiksa dulu sama Pak D saja, ucap Egar. Rupanya pria ini adalah Pak D atau paman dari Egar yang sama sepertiku. Ia dimintain tolong untuk menangani makhluk itu. Mendengar alasan itu pun aku menunjukkan tanganku padanya. Ia melihat tanganku dan membacakan sebuah mantra yang lebih mirip sebuah doa dari agamanya. Benar ucapannya. Walaupun aku sudah menutup lukanya, rupanya ada benda seperti asap menguap dari kulitku. Itu apa Pak? Tanyaku. Ini racun. Kalau ia pengguna ilmu leak, dia pasti sudah biasa dengan wujud racun yang tidak terlihat. Seandainya ia membacakan mantranya, racun ini akan bereaksi, jelasnya. Mendengar penjelasannya, aku pun mengambil kesimpulan bahwa ia bukan orang biasa. Namanya Pak Wajah. Egar yang meminta pertolongan Pak Wajah, Pak D-nya untuk membantu desa ini. Ia baru saja datang tadi sore. Mungkin saat kami melihat Egar memasuki rumahnya tadi. Pengguna ilmu leak pun seharusnya tidak seagresif ini dalam mencari tumbal. Ucapku melanjutkan pembicaraan. Kecuali pengguna ilmu itu punya niat lain. Ia sedang mengejar suatu ilmu atau tujuan serupa, balas Pak Wajah. Mendengar ucapan Pak Wajah, seketika aku teringat kejadian saat Cahyo kembali dari desa yang ia tolong dan berkata tentang kerajaan Setra Gandamayit. Kerajaan Demit Setra Gandamayit? Ucapku menggumam. Pak Soka dan Pak Wajah pun memperhatikanku yang sedang berpikir. Namun wajah Pak Wajah lebih terlihat kaget. Pak Bimo tahu mengenai itu? Tanyanya. Kedua keponakan saya sedang berurusan dengan itu. Biar saya pastikan dulu. Saat itu juga aku pamit kepada warga dan kembali ke rumah. Ada perasaan yang mengganjal saat teringat akan Dana dan Cahyo yang sedang berurusan dengan demit-demit dari kerajaan demit kuno itu. Aku mengambil posisi senyaman yang kubisa dan mencoba mencari keberadaan Sukma Danan yang terhubung dengan aliran darahku. Dengan membacakan sebuah mantra, aku berhasil memisahkan rohku dari raga dan segera menuju ke tempat di mana mereka berada. Danan, mantra leluhurmu, mungkin itu satu-satunya cara agar kita keluar dari situasi ini. Terdengar suara Cahyo yang berada di tengah pertarungan. Melihat situasinya, sepertinya mereka memang tidak punya pilihan lain. Serangan mereka sama sekali tidak ada yang bisa melukai musuh yang mereka hadapi.
Sena dan teman-temannya sudah tidak mampu bertahan dari serangan berbagai pria berbaju hitam. Sebagian dari temannya pun sudah terluka. Apalagi Cahyo bertarung dengan keadaan terluka. Saat itu, Danan meletakkan kerisnya di dadanya dan membacakan sebuah mantra. Jagat lelembut boten duwe wujud. Sayangnya, sebelum ia menyelesaikan mantra itu, tubuh Cahyo terpental menabrak tubuh Danan. Perasaanku benar, mereka juga sedang dalam bahaya. Aku pun kembali membacakan mantra sembari menggerakkan tanganku dan memanggil api andalanku untuk menghentikan sosok roh kera raksasa jelmaan yang menyerang mereka. "Pak Le, itu Pak Le!" teriak Cahyo merasa senang. Ia pun segera melompat ke arah api putih itu dan membakar luka yang ada di lengannya untuk memulihkan lukanya itu. Tepat saat apiku membakar kera raksasa itu, tiba-tiba sosok itu mulai menghilang. Ia seperti kembali ke wujud benda berbentuk wayang. Sungguh, aku pernah menghadapi makhluk seperti itu. Aku teringat kisah Cahyo yang mengusir siluman ular raksasa di reruntuhan hutan dengan batu dari reruntuhan itu. Mungkin saja itu bisa berguna untuk melawan makhluk-makhluk itu. "Panjul, batu yang kamu bawa bisa melukai ular kemarin kan?" ucapku mengingatkan mereka. Mereka sadar dengan cepat dan mulai memanfaatkan batu itu untuk melawan musuhnya. Aku menyaksikan itu dari jauh, menggunakan geni baraloka dalam wujud sukma dan keadaan terluka sangat menguras tenagaku. Ada hal menarik yang ditemukan Sena. Ia menggunakan aksara di batu itu pada lengan Cahyo sehingga mereka bisa menyerang makhluk-makhluk itu. Padepokan Ronggo Mayit, siluman ular raksasa, Nyai Wijul, makhluk-makhluk ini terhubung dengan takdir bangkitnya kerajaan Demit kuno itu. Apabila dugaanku benar, pengguna ilmu leak itu juga mencari tumbal sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan posisi di kerajaan Demit itu. Aku pun kembali ke ragaku dan segera kembali menghampiri balai desa. Hanya tersisa Egar, Pak Wajah, dan Pak Soka yang masih berbincang soal kedatangan Pak Wajah. Besok, makhluk itu akan mencari tumbal lebih banyak lagi. Aku merasa besok makhluk itu akan lebih ganas. Ucapku membuyarkan perbincangan mereka. "Maksud Pak Bimo?" tanya Pak Soka. "Kami sudah menemui sosok-sosok Demit yang berebut tahta untuk kebangkitan kerajaan Demit Setra Ganda Mayit. Nyai Wijul, Padepokan Ronggo Mayit, dan siluman ular raksasa. Mereka mencari cara untuk meningkatkan kesaktian mereka. Jika pengguna ilmu leak itu salah satu dari mereka, maka besok malam makhluk itu akan lebih berbahaya," ucapku. Pak Wajah berdiri dan menghampiriku. "Sudah Pak Bimo, tenang dulu. Pasti ada cara untuk menghadapi makhluk itu," ucap Pak Wajah. Pak Soka yang mendengar ucapan Pak Wajah hanya menghela nafas. Sepertinya rasa khawatirnya semakin memuncak saat tahu kegagalanku melindungi warga desanya tadi. Malam itu, aku memutuskan untuk bermeditasi memulihkan tenagaku. Perasaanku sangat tidak nyaman, seolah merasakan akan ada permasalahan yang sangat besar besok. Besoknya, kami bersiap memperketat penjagaan dan mengatur posisi pemuda yang berjaga. Tidak ada satupun orang yang dibolehkan berkonfrontasi dengan makhluk itu. Tugas mereka hanya menginformasikan kepadaku dan Pak Wajah. Aku berkeliling mencoba mencari jalur keberadaan energi makhluk itu, namun sama sekali tidak kutemukan. Satu-satunya jalan adalah menunggunya ia datang untuk menyerang kami. Hari semakin sore, kami pun meminta warga untuk berkumpul di lokasi yang berdekatan. Para pemuda mengatur warga untuk mengisi rumah-rumah yang berada di posisi aman. "Mbak Yatmi kemana?" tanya seorang warga. "Gak tahu, Mbak Parti juga gak kelihatan."
balas seorang warga lain. Mereka pun saling mengecek satu sama lain. Tapi ada keanehan di sini. Ada beberapa warga perempuan cukup banyak tidak bisa ditemukan di desa. Awalnya, kami menunggu mereka datang karena mungkin masih ada keperluan di rumahnya. Tapi mereka tidak kunjung datang. Wajah Pak Wajah terlihat bingung saat itu. "Pak Bimo, pengguna ilmu leak itu ada yang bisa menggunakan pengasihan juga? Apa mungkin?" Pak Wajah membiarkanku membaca pikirannya. Aku teringat tentang berita pertarungan kedua pengguna ilmu leak di Jawa Timur beberapa puluh tahun silam. Dua bola api saling beradu kekuatan, dan kejadian itu terjadi di siang hari. Aku mengambil kesimpulan makhluk ini tetap bisa beraksi di siang hari. "Pak, kita cari warga yang belum datang," ucapku. Suara motor terhenti di depan rumah. Egar bersama temannya berhenti di depan balai desa dengan wajah yang penuh keringat. "Arah sungai, Pak, arah sungai. Ada beberapa warga yang ke arah sana," ucap Egar. Mengetahui hal itu, kami pun pergi menuju tempat yang ditunjukkan oleh Egar. Pak Soka ikut mengantar kami, sementara warga di desa dijaga oleh para pemuda, sementara kami mengecek keberadaan warga yang hilang. Benar saja, terlihat beberapa perempuan berjalan mengarah menyeberangi sungai. Mataku mengikuti kemana arah mereka menuju, dan ternyata mereka menuju ke sebuah gua kecil tertutup semak yang berada di salah satu hutan itu. Pak Wajah membacakan mantra dan menyentuh masing-masing kepala wanita-wanita itu, dan satu persatu dari mereka pun mendapatkan kesadarannya kembali. "Egar, bawa mereka kembali ke desa," perintah Pak Wajah. "Siap, Pak De," jawab Egar yang dengan cekatan mengarahkan wanita-wanita itu kembali ke desa. Aku merasakan dengan jelas kekuatan dari dalam gua itu. Sudah jelas makhluk itu bersembunyi di sini. Aku berpikir makhluk itu akan melawan kami dengan wujud bola api lagi. Tapi tidak, kali ini ia keluar dari goa tempatnya bersembunyi dan keluar dan menatap kami dari mulut gua itu. Manusia. Wujudnya benar-benar seorang manusia yang mengenakan baju adat Bali berwarna hitam. Ia keluar dan memandang kami dengan kesal. "Tidak ada ampun untuk kalian," ucapnya yang sama sekali tidak ingin berkompromi. Tanpa sadar, ternyata di keliling kami sudah ada sosok makhluk berwujud rangde yang siap menyergap kami. Sepertinya orang itu mengundang teman-temannya atau pengikutnya untuk menghabisi kami. Aku menelan ludah, tak menyangka akan menghadapi situasi ini. "Pak Soka, sebaiknya ikut dengan Egar. Tolong sampaikan pesanku untuk melanjutkan tugasnya," ucap Pak Wajah. Aku tidak mengerti apa yang dimaksudkan olehnya. Namun Pak Soka pun menuruti permintaan Pak Wajah dan segera pergi. Salah satu rangda bersiap mengejar Pak Soka. Namun aku segera menahannya dan bersiap menyerangnya dengan bilah hitam keris Sukma Geni. Sayangnya, sebelum aku sempat menyentuhnya, sosok itu berubah menjadi bola api. Beruntung, aku sadar dengan kejadian sebelumnya dan segera menghindar. "Habisi!" Setelah itu, kita nikmati kepala warga desa itu, perintah sosok manusia tadi. Aku menghitung ada 3 sosok rangde ditambah sosok itu yang masuk ke dalam goa dan keluar dengan wujud rangde. Aku menduga dialah yang paling kuat di antara semua makhluk ini. "Pak Bimo, ada satu cerita yang saya ingin Pak Bimo tahu. Di tanah kelahiran saya di Pulau Dewata, ilmu gaib memiliki 2 cabang, pengiwe kiri dan penengen kanan. Ilmu pengiwe adalah ilmu dengan jalur nafsu. Salah satunya adalah ilmu pengleakan ini. Walaupun sebenarnya penggunanya tergantung dari pemilik ilmu juga," ucap Pak Wajah. Aku belum mengerti dengan apa yang ingin disampaikan olehnya. Yang aku tahu, makhluk-makhluk itu mulai menerjang ke arah kami. Seorang Balian seperti saya mengutamakan ilmu penyembuh yang merupakan ilmu penengen atau kanan. Tapi Pak Bimo harus tahu,
untuk mencapai ilmu penengen yang sempurna, seorang balian penengen juga harus menguasai ilmu pengiwa untuk tahu cara menanganinya. Tambahnya, maksudnya Pak? Pak Wajah juga menguasai ilmu seperti itu? Tanyaku. Saat itu langit mulai gelap. Tepat saat seluruh rangde itu mendekat, tiba-tiba tubuh Pak Wajah berubah menjadi sosok bola api berwarna kuning. Ukurannya lebih besar melebihi yang kuhadapi kemarin. Mereka saling berbenturan, menciptakan suara dentuman yang terdengar hingga ke penjuru hutan. Keempat bola api merah dan sebuah bola api kuning berkejaran di antara pepohonan di tengah hutan itu. Aku masih tidak menyangka dengan apa yang kulihat. Berarti Pak Wajah juga merupakan salah satu dari mereka. Pikiran ini berkecamuk menilai apakah ilmu Pak Wajah merupakan ilmu yang benar atau malah salah. Namun aku melihat keadaan di mana keempat bola api merah itu memojokkan bola api kuning hingga terjatuh di tanah, menciptakan lubang di tanah. Pak Wajah kembali muncul kali ini dalam wujud rangde mirip seperti mereka sebelumnya. Aku sungguh tidak tahu harus berbuat apa. Wujud Pak Wajah seketika berubah menjadi mengerikan seperti makhluk yang kemarin menyerangku. Semakin lama aku berpikir, semakin banyak pula luka yang didapatkan oleh Pak Wajah. Sepertinya aku harus menunda pemikiranku dan fokus untuk melindungi warga desa terlebih dahulu. Sebuah bola api besar kembali menyerang Pak Wajah. Aku tahu dari cacatnya api yang ada di sisinya bahwa itu adalah makhluk yang menyerangku kemarin. Aku pun membaca mantra untuk membangkitkan api hitam di lukanya sehingga bola api itu kesakitan dan kembali ke wujud rangdenya. Saat ketiga bola api sisanya menyerang, aku menepisnya satu persatu dengan bilah hitam dari keris raga sukmaku. Sama seperti sebelumnya, walaupun bisa menahan serangannya, api dari kobaran itu tetap membakar lukaku. Ilmu baik bisa menjadi buruk bila dimanfaatkan untuk hal duniawi, dan ilmu pengiwa atau kiri bahkan bisa menjadi hal baik bila tujuannya untuk mengobati atau menangkal. Jelasnya, seperti yang sempat diceritakan saat bertarung tadi, mungkin maksudnya kita harus memahami seluk-beluk ilmu hitam itu untuk bisa menangkalnya. Tapi aku tidak menyangka kejadian tadi. Seorang yang bertingkah bijak seperti Pak Wajah tiba-tiba bisa berubah wujud menjadi rangde yang mengerikan. Mungkin ilmu itu diturunkan ke saya karena suatu maksud Pak Bima, ucap Pak Wajah. Maksudnya? Tanyaku. Ilmu pengleakan akan sempurna bila bisa merahasiakannya dalam 100 kelahiran. Tapi saat ini tingkat ilmuku berhenti di sini. Berarti itu sebuah masalah besar, Pak? Tanyaku lagi. Pak Wajah menggeleng. Aku merasa aku ditakdir yang benar saat mengetahui Pak Bima sedang berurusan dengan kerajaan demit Setra Gandamayit. Saat itu aku merasa bahwa ilmu ini adalah wasiat dari sang pemberi ilmu ini untuk berhadapan dengan tempat asalnya. Jelasnya, memangnya siapa pemberi ilmu ini, Pak? Tanyaku penasaran. Pak Wajah tersenyum. Ilmu ini berasal dari penguasa seluruh kerajaan di Setra Gandamayit. Sangat panjang perbincangan yang terjadi semalam. Ada sebuah ilmu, pengetahuan, dan pandangan yang sebenarnya sangat berbeda dari yang ku tahu saat ini. Namun aku sedikit membuka pikiranku akan hal ini. Aku sempat mengirim pesan dengan Cahyo, ada sebuah desa yang membutuhkan bantuan. Posisiku saat ini sangat sulit untuk menjangkaunya sehingga Danan yang akan berangkat ke sana. Saat mengetahui bahwa Danan dan Cahyo berkumpul di padepokan Ki Joyo Talun untuk bersiap menghadapi kerajaan demit itu, Pak Wajah pun meminta untuk bergabung dengan kami. Persis sesuai perkataan Danan, kami harus mengumpulkan sebanyak mungkin orang sakti yang bisa membantu kami menyelesaikan permasalahan ini. Semua dedemit akan berkumpul di tempat itu.
demi lemah hingga demi terkuat. Mereka akan berebut posisi tertinggi di sana. Saat kerajaan itu sudah terbentuk, akan mudah bagi manusia untuk terjerumus dalam hawa nafsu dan memalingkan imannya kepada makhluk-makhluk itu. Ucap Pak Wajah dengan penuh kekhawatiran.